Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bang Mimin ya, di channel Musik Official Story Crew 02. Kali ini saya akan membawakan novel The Story of Ye-chan, tapi mohon maaf cuma 3 bab ya, karena nggak ada update. Sebenarnya saya tadi ingin apa itu itu bimbang, ingin update enggak daripada nggak update ya kan. Lebih baik saya bikin video seadanya, yaitu ada 3 bab ya, 3 bab nggak ada yang nggak update ya. Tapi setiap hari pasti ada, namun yaitu tidak pasti beberapa bab saja ya. Dan jangan lupa subscribe juga channel saya yang kedua atau yang terbaru ya, Bang Mimin Channel, linknya ada di deskripsi. Jangan lupa di subscribe juga ya. Kali ini saya akan membawakan The Story of Ye-chan sedikit ya, mohon maaf. Namun habis ini saya akan membawakan Lahirnya Kaisar Langit sebagai bonus. Saya akan membawakan 30 bab yang tadi malam saya bilang 20 bab, saya akan membawakan 30 bab insya Allah ya. Jadi semoga kalian terus support saya ya. Jangan lupa di subscribe, oke? Tanpa panjang lebar kita akan mendengarkan atau melihat cerita selanjutnya seperti apa, di mana Vacation itu menggali informasi tentang Ye-chan dan Jiusan Formation dan teman-temannya ya, menyuruh anak buahnya. Oke, langsung saja tanpa banyak bacot. Terima kasih buat para haters. Sebelum itu jangan lupa subscribe buat yang support saya, di mana Vacation mengumpulkan sejumlah besar informasi di depannya ya. Dan dia menghela nafas. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Jinling kecil akan memiliki begitu banyak pikiran dan ketakutan. Setelah itu dia berkata lagi, apakah itu Song Wanting, Wei Liang atau Kobayashi Ichiro? Di belakang mereka pasti ada seseorang dengan tangan dan mata terbuka ke langit, atau dewa penolong. Chen Yingsan buru-buru bertanya, Nona, apakah menurut Anda orang di belakang mereka juga Tuan Ye? Vacation mengangguk dan berkata dengan tenang, saya pikir dalam beberapa hal ini karakteristik orang misterius di belakang sangatlah tumpang tindih. Dan kemungkinan besar mereka adalah orang yang sama. Kemudian dia mengambil laporan keuangan asli dari Weishan Formation dan berkata, Anda tahu Weishan Formation adalah perusahaan farmasi menengah di masa lalu. Dan pasarnya juga di Cina. Laporan keuangannya mereka dapat dilihat. Sebagian besar obat-obatan yang mereka jual adalah keuntungan kecil, tapi perputaran cepat. Dengan margin keuntungan yang sangatlah rendah, setelah jeda, Vacation melanjutkan. Kakek telah menginvestasikan banyak uang di bidang kedokteran dalam beberapa tahun terakhir ini. Saya juga telah melakukan beberapa penelitian di bidang ini. Jika margin keuntungan perusahaan farmasi sangatlah rendah, kemungkinan besar alasannya adalah mereka tidak memilikinya produk kelas atas yang bisa diperoleh farmasi Weishan seperti ini. Chen Yingsan berkata dengan terkejut, Nona, jika Anda mengatakan itu, farmasi Wei tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan pil Jiuzhan Zhaizhou, pil Jiuzhan Zhaizhou mungkin sulit untuk dikembangkan oleh perusahaan farmasi top dunia, apalagi perusahaan farmasi Wei. Ya, Vacation mengangguk dengan apresiatif dan berkata, ini adalah poin kuncinya. Farmasi W tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan pil tersebut, apalagi pil peramajaan. Bahkan jika itu pil peramajaan, tidak mungkin untuk mengembangkannya. Saya telah menggunakan Jiusuan Waisan. Ini jelas merupakan obat perut terbaik di pasaran saat ini. Chen Yingsan buru-buru berkata dan bertanya, apakah pil Jiusuan Waisan dan Jiusuan Zhaizhou akan menjadi teknologi farmasi Kobayashi? Itu tidak mungkin. Vacation melambaikan tangannya dan berkata, Xiaolin Formation dulu memiliki produk tinju bernama Xiaolin Weishan yang memiliki posisi yang sama dengan Jiusan Weishan, tetapi kekuatan produk lebih dari satu tingkat. Jika Xiaolin Formation memiliki kemampuan ini, mengapa repot-repot menjadi MNA oleh Jiusan Formation dengan kekuatan produk Jiusan Weishan? Selama Jiusan Weishan ada di pasaran dan didistribusikan sepenuhnya, sebungkus Weishan Kobayashi tidak dapat dijual. Chen Yingsan mengerutkan bibirnya dan kemudian berkata, kalau begitu teknologi farmasi Jiusan juga berasal dari orang-orang misterius di balik farmasi Wei dan farmasi Kobayashi.
Vekasin mengangguk, giginya menggigit bibir bawahnya yang tipis dan menampar bibirnya lalu dia berkata, di belakang Song Wanting mewarisi keluarga Song ada orang-orang misterius yang membantu. Hal yang sama juga terjadi di balik putra tidak sahnya Wei Liang yang berubah menjadi master. Jiusan Farmasi ada juga orang misterius di belakangnya untuk memberikan dukungan teknis dan Ji Qintang dari Song Wanting dapat menjadi tuan rumah pelelangan Heuchin dan masih ada orang misterius di belakang tersebut. Begitu banyak orang misterius yang terikat erat menurut pendapat saya. Apalagi itu Jiusan Weishan dan Jiusan Zaizhou, pil permajaan. Ketiga obat ini semuanya adalah obat-obatan Tiongkok kuno. Dan khasiatnya luar biasa dibandingkan masing-masing dari mereka. Jadi saya pikir ini 3 obat mungkin juga datang dari orang yang sama. Chen Yingxan ingat satu hal dan buru-buru berkata, ngomong-ngomong, Nona, Anda meminta saya untuk menemukan Dr. Top di Jinling. Saya menemukan bahwa setidaknya ada ribuan praktisi pengobatan Tiongkok di Jinling. Vekasin bertanya dengan heran, begitu banyakkah? Ya, Chen Yingxan berkata, dari ribuan orang ini 40% bekerja di rumah sakit, 30% bekerja di rumah sakit dan 30% di klinik swasta. Membuka klinik medis mereka sendiri. Yang paling terkenal adalah si Tianqi, dokter Cina tua. Dia membuka klinik pengobatan Cina bernama Ji Xintang di Jinling. Bisnis sangatlah populer. Ada desas-desus bahwa dia telah menyembuhkan pasien dengan paraplegia tinggi. Si Tianqi, ya, Vekasin sepertinya mengambil sesuatu, mengurutkan kening dan bergumam. Sepertinya saya pernah mendengar tentang orang ini. Ada pertemuan puncak TCM di Nanhai beberapa tahun yang lalu. Kakek saya sangatlah tertarik dan bahkan terbang untuk berpartisipasi sekali meskipun saya tidak pergi ke sana bersama kakek saya. Saya membaca beberapa materi tertulis dari pertemuan itu. Ada pengantar oleh si Tianqi. Orang ini memanglah sangatlah terkenal di bidang pengobatan Tiongkok kuno. Chen Yingxan buru-buru bertanya, Nona, lalu Anda berkata, orang misterius yang baru saja kami analisis, apakah itu dia? Vekasin mengerutkan alisnya dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Seharusnya sih tidak. Chen Yingxan berkata lagi, tetapi tampaknya dia memiliki kemungkinan terbesar, Nona. Bagaimanapun, dia adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok terkemuka. Paraplegia tingkat tinggi juga merupakan masalah yang tidak dapat diobati dalam pengobatan barat, tetapi dapat disembuhkan dengan dia. Orang seperti itu telah mengembangkan 9 Suin Weishan, Jiusan Zaizhou, pil permajaan dan bukan tidak mungkin itu. Vekasin mengangguk dan berkata, saat ini si Tianqi memang yang paling mungkin, tetapi saya tidak tahu mengapa saya selalu merasa bahwa hal ini lebih dari seperti Tuan Ye. Chen Yingxan memiliki pendapat yang berbeda. Dia berkata, Nona, bukankah pengobatan Tiongkok semua memperhatikan pengalaman dan kualifikasi? Si Tianqi memiliki lebih dari 80 tahun pengalaman dan telah berlatih di kedokteran selama lebih dari 60 tahun. Dia benar-benar dihormati di dunia bidang pengobatan Tiongkok. Pengobatan tradisional Tiongkok juga masuk akal, Nona. Adapun Master Ye yang Anda sebutkan tadi, dia mungkin berusia 20 tahun dan pengalaman serta kualifikasi pasti jauh lebih buruk dari si Tianqi. Vikasin menggelengkan kepalanya dan berkata, si Tianqi memiliki latar belakang yang sangatlah baik dalam praktek medis selama bertahun-tahun. Tetapi saya selalu merasa bahwa itu tidak memiliki sedikit roh jahat, seperti monster. Chen Yingxan bertanya dengan heran, Nona, apa yang Anda maksud dengan monster? Vekasin berkata, itulah yang saya katakan sebelumnya. Jika terjadi kesalahan, dia pasti ada setannya. Semua pengalaman si Tianqi adalah hal yang wajar dan alami. Ini adalah pengalaman seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok kuno. Chen Yingxan buru-buru berkata, masalah perawatan si Tianqi terhadap pasien paraplegia tingkat tinggi harus dianggap sebagai kejahatan yang Anda katakan, Nona. Ya, Vekasin mengangguk, lupakan saja itu. Tetapi menurut saya, itu tidak cukup dan terus terang. Meskipun pengobatan Tiongkok adalah subjek yang sangatlah maju, ada pembohong yang tak terhitung jumlahnya di barisan ini. Serta generasi ketenaran dan reputasi beberapa dokter Tiongkok yang mengklaim
telah menyembuhkan berbagai penyakit mematikan. Tetapi fakta yang membuktikan bahwa kebanyakan dari mereka adalah pembohong atau menipu. Lagi pula, Vacation buru-buru berkata, Sansan, kamu harus menyelidiki seluruh cerita pengobatan paraplegia tingkat tinggi si Tianqi itu. Saya ingin tahu detail kejadian ini termasuk kapan itu terjadi, di mana terjadi, siapa pasiennya, dan apa pasien itu memiliki catatan medis dari rumah sakit umum. Jika demikian, coba ambil semua catatan medisnya di rumah sakit umum, termasuk data gambarnya. Dan Insan buru-buru setuju. Ya, baik. Oke Nona, saya akan melakukan sekarang. Vekasin sedikit mengangguk dan berkata dengan ekspresi serius, jika si Tianqi menyembuhkan pasien paraplegia tinggi itu benar, maka insiden ini mungkin akan menjadi terobosan terbaru. Nah, itu ya. Ternyata nggak sampai 3 bab ya. Saya lihat lagi ke bawah itu cuma 2 bab. Jadi mohon maaf ya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah mau nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan subscribe channel baru saya. Link ada di deskripsi. Channelnya namanya Bang Mimin Channel. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya.